Bahkan usia pernikahan Rahmi dan Riswanto belum 5 tahun, namun rumah tangga keduanya sudah berantakan. Rahmi sudah tak tahan dengan perangai buruk suaminya. Selama menikah, Riswanto tidak bertanggung jawab dengan rumah tangga mereka. Rahmi memang lebih tua 6 tahun dari Riswanto. Dalam rumah tangga keduanya, Rahmi lah yang bisa dibilang tulang punggung keluarga mereka. Rahmi yang merupakan warga Jalan Meranti Darat RT 02 Kelurahan Ratu Sina, Kecamatan Dumai Selatan ini sehari-harinya berjualan di kiosnya. Kios Rahmi sendiri berada di sekitaran Jalan Hasanuddin Dumai. Rahmi juga banyak menghabiskan waktunya di kiosnya tersebut. Bahkan ia sering juga tidur di kiosnya. Rahmi terkadang sering meminta bantuan adiknya Risa untuk membantunya menjaga kios. Sementara itu, suami Riswanto bertingkah suka hati di luar sana. Riswanto bahkan tidak segan mengambil uang kios Rahmi untuk kebutuhannya. Hal inilah yang sering membuat Rahmi murka dan keduanya pun cekcok mulut. Jika lagi ribut, Riswanto bahkan sampai tega berbuat kasar pada Rahmi. Sikap dan tingkah Riswanto membuat Rahmi muak. Rahmi pun meminta cerai, namun Riswanto menolak untuk menceraikan Rahmi. Bahkan Riswanto mengancam akan membakar Rahmi jika masih minta cerai. Perangai buruk Riswanto pada Rahmi tentunya diketahui keluarga Rahmi. Sebab itulah keluarga pun mendukung Rahmi untuk menceraikan Riswanto. Selama menunggu masa bercerai, keduanya pun sudah pisah ranjang 1 tahun. Namun meskipun begitu, Riswanto masih saja kerap datang ke kios Rahmi hanya untuk meminta uang. Saat itulah keduanya pun sering bertengkar mulut. Riswanto memang tak ingin menceraikan istrinya itu. Ia bahkan sering mengancam membakar Rahmi. Hingga suatu hari di bulan Desember 2020, Riswanto datang ke kios untuk minta duit. Rahmi tentu mengamuk. Dia juga tak mau memberikan uang kepada Riswanto. Setelah hari itu, ternyata Riswanto sakit hati. Ia lantas merakit bom molotov dari botol kaca dan mengisinya dengan bensin. Riswanto juga sempat membeli bensin 2 botol. Bahkan uang bensin itu ia dapat dari merampas uang di kios Rahmi. Pada tanggal 8 Desember 2020 sekitaran pukul 9 pagi, Rahmi saat itu sedang tidur di kiosnya. Di depan ada adiknya Risa yang sedang jaga kios sambil main handphone. Saat itulah tiba-tiba Riswanto datang dan melempar bom molotov yang ia rakit. Dan setelahnya ia lempar 2 botol bensin ke dalam kios. Saat itu Risa, adik Rahmi, sedang merapikan barang dagangan jajanan kios, sempat melihat perbuatan Riswanto. Risa bahkan sempat terkena api di kakinya, namun untungnya ia berhasil kabur. Kejadian yang begitu cepat itu membuat Rahmi yang malang tak bisa selamat. Sadar jika Rahmi di dalam, Riswanto mencoba masuk untuk menemani Rahmi, namun ia tak tahan panas dan sesak akibat asap. Pria jahat itu pun kembali keluar dengan kepulan asap di tubuhnya. Sementara itu warga mencoba memadamkan api dengan berbagai cara hingga api pun berhasil padam. Tak lama petugas kepolisian pun datang ke lokasi. Evakuasi pun dilakukan. Rahmi memang tak bisa diselamatkan, namun Risa, adik Rahmi, sempat dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan perawatan luka bakar di kakinya. Sedangkan Riswanto dibawa petugas dengan sepeda motor ke Rumah Sakit Bayangkara Dumai guna perawatan intensif. Nantinya pihak kepolisian harus menunggu beberapa bulan untuk bisa meminta keterangan dari Riswanto. Hal ini disebabkan luka bakar di tubuhnya. Polisi juga menanyai saksi mata lainnya untuk mendapatkan keterangan lainnya. Apakah ada pelaku lainnya selain Riswanto? Namun, didasarkan bukti dan keterangan saksi, jika Riswanto melakukan semua perbuatan kejinya itu sendiri. Dalam proses rekonstruksi, Riswanto diganti peran pengganti, namun dia tetap dihadirkan di sana. Riswanto sendiri tampak duduk di kursi roda. Riswanto memang masih dalam perawatan medis.
Sekedar tambahan saja, saat kejadian pembakaran, Riswanto hampir tewas di tempat karena amukan warga saat itu. Beruntung kepolisian dari Polres Dumai tiba cepat di lokasi, hingga Riswanto bisa diselamatkan. Sementara itu, lantaran saat itu masih pandemi, pengadilan untuk Riswanto digelar virtual di Pengadilan Negeri Dumai. Dalam pengadilan, saksi yang tak lain Risa, yaitu adik Rahmi, bercerita perangai buruk Riswanto. Selama menikah, almarhum kakaknya sering dipukulin. Barang-barang dalam rumah pun juga dijualin. Riswanto bahkan malas bekerja. Bahkan pria pemalas itu bisa-bisanya malah meminta uang kepada almarhum istrinya. Terakhir kalinya pun setelah pisah ranjang 1 tahun, Riswanto masih kerap datang meminta uang. Dalam persidangan juga, Risa meminta keadilan untuk kakaknya. Risa mengatakan perbuatan Riswanto sangat keji. Karena itulah Rizka meminta hukuman mati, karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Pengadilan Negeri Dumai, Riswanto divonis hukuman penjara 20 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.